Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sangat kami taklimi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kita hormati bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah, hadirin para undangan yang saya banggakan. Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Kepala Daerah, hadirin Bapak Ibu yang saya banggakan. Arahan Bapak Presiden Joko Widodo khusus pemanfaatan dana desa agar dana desa selain harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, terutama golongan terbawah, dana desa juga harus berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa dan ekonomi desa. Oleh karena itulah, prinsip utama penggunaan dana desa ke depan harus no one left behind. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua penduduk desa, terutama keluarga miskin, harus menikmati hasil pembangunan desa. Tidak boleh ada satu orang pun yang terlewatkan. Tidak boleh ada satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa. Untuk itulah, mulai tahun 2021 ini, SDGs desa digunakan sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga dan pembangunan wilayah desa. 18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dengan 18 SDGs desa ini, pembangunan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun intervensi yang dilakukan supra desa akan lebih terfokus dan memiliki arah, sasaran, dan target yang jelas sesuai dengan kondisi real desa. Arah baru pembangunan desa ini memastikan percepatan penurunan stunting di desa. Desa akan dengan tepat memilih prioritas dalam membangun masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, termasuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan ibu dari calon anak-anak tersebut. Secara operasional, agenda pembangunan percepatan penurunan stunting di desa diantaranya dilakukan dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan terkait anak dan ibu di desa. Karena itulah, pencapaian 18 SDGs desa kami mulai dengan pengumpulan data desa berbasis rukun tetangga, berbasis pada rumah tangga dan individu. Data yang dikumpulkan dari desa dimiliki oleh desa dan digunakan untuk desa tersebut tersedia dalam dashboard SDGs desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Kepala Daerah, hadirin Bapak Ibu yang kami banggakan. Salah satu problem besar dalam pembangunan SDM Indonesia adalah permasalahan stunting. Pada tahun 2024, RPJMN kita menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14%. Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 persis tercantum sebagai sasaran SDGs desa. SDGs desa tujuan kedua, desa tanpa kelaparan, memiliki sasaran menghilangnya prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, dan anemia.
serta bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai prevalensi 100%. Adapun SDGs Desa Tujuan Ketiga, Desa Sehat dan Sejahtera, mencakup keikutsertaan seluruh warga desa atas BPJS Kesehatan. Seluruh warga desa mendapatkan penanganan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam persalinan, menghilangkan kematian ibu melahirkan dan bayi, diikuti imunisasi dasar lengkap. Dalam PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang berasal dari APBN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat mandat untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Oleh karena itu, penanganan stunting telah menjadi prioritas penggunaan dana desa sejak tahun 2019. Pemerintah menetapkan prioritas penanganan stunting di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Di lokasi prioritas tersebut, dana desa telah dimanfaatkan untuk operasional bidan sebesar 74,9 miliar rupiah, untuk pembelian obat sebesar 221,5 miliar rupiah, pemberian makanan tambahan sebesar 2,1 miliar rupiah, dan untuk rehab bangunan dan operasional Poskesdes sebesar 4,7 miliar rupiah, untuk rehab bangunan dan operasional Polindes sebesar 1,2 triliun rupiah, serta untuk rehab pembangunan dan operasional Posyandu sebesar 1,9 triliun rupiah. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dana desa tetap tersalur untuk pembelian obat sebesar 203,6 miliar rupiah, operasional bidan sebesar 18,2 miliar rupiah, pemberian makanan tambahan naik menjadi 3,9 miliar rupiah, rehab bangunan dan operasional Poskesdes menjadi 2,3 miliar rupiah, untuk rehab bangunan dan operasional Polindes 579,1 miliar rupiah, serta untuk rehab bangunan dan operasional Posyandu menjadi 1,2 triliun rupiah. Secara keseluruhan, konvergensi stunting di desa terbagi atas konvergensi terhadap ibu hamil dan terhadap anak di bawah usia 2 tahun. Konvergensi terhadap ibu hamil meningkat dari 38,41% menjadi 47,39%. Juga konvergensi stunting terhadap anak di bawah usia 2 tahun bertambah dari 27,43% meningkat ke 32,96%. Ke depan, kegiatan konvergensi stunting di desa harus terus ditingkatkan, baik terhadap anak usia 0-2 tahun maupun terhadap ibu hamil. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa terfokus pada pertama, pendataan mikro dan kontinu kepada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun termasuk menggunakan aplikasi. Kedua, pendampingan pelaksanaan konvergensi stunting. Ketiga, peningkatan kapasitas layanan Posyandu. Keempat, peningkatan pembangunan rumah layak huni, terutama berkaitan pengadaan fasilitas air bersih. Kelima, peningkatan keikutsertaan dalam jaminan kesehatan, terutama untuk ibu dan anak. Dan yang keenam, pemenuhan akte kelahiran untuk seluruh anak. Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, hadirin Bapak Ibu yang saya banggakan. Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Semoga ikhtiar ini bermanfaat bukan hanya bagi generasi saat ini, tapi bermanfaat juga bagi generasi mendatang, bermakna untuk anak-anak Indonesia. Kita doakan semoga anak-anak Indonesia tumbuh sehat, menjadi kader-kader bangsa yang membanggakan dan menghormati kemanusiaan. Semoga anak-anak Indonesia dan kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah COVID-19. Salam sehat,
jangan kendor, COVID-19 masih ada. Tetap tegakkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.